Optimalisasi seluruh otak dengan mind map. Apakah mind map itu? Mind map atau peta pikiran adalah teknik yang berupa skema atau gambar untuk mencurahkan segala yang kita pikirkan atau yang ada di otak kita. Mind map telah digunakan lebih dari 30 tahun di hampir seluruh dunia. Penemunya adalah Tony Buzan, seorang ahli dalam masalah otak. Latar belakang pendidikan Buzan adalah psikologi. Pertama kali mind map diterapkan untuk para siswa dan mahasiswa, kemudian mendapatkan respon yang sangat bagus dan cepat meluas. Mind map dapat digunakan di hampir semua bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, pengembangan pribadi, dan bisnis. Ia merupakan alat bantu dalam mengolah pikiran dan kreativitas, sehingga bekerja dan belajar menjadi lebih efektif. Untuk apa saja mind map? Pada dasarnya, mind map dapat membantu kita dalam mencurahkan semua yang ada di pikiran dan otak kita. Misalnya sebagai alat untuk mencatat, pengganti alat mencatat tradisional. Kemudian sebagai alat komunikasi yang efektif, sehingga seluruh yang kita pikirkan akan bisa tercurahkan. Dengan mind map, segala yang ada di pikiran kita bisa mengalir deras dan tertuang di atas kertas, laksana menuangkan air ke dalam gelas. Alat untuk mengungkapkan ide-ide yang luar biasa, menyenangkan, dan hebat. Kemudian sebagai alat untuk mengungkap pemikiran dalam berbagai bidang dan beragam aktivitas, mulai dari cara menyelesaikan masalah yang rumit, menangani berjugalnya informasi, membuat rencana, mengubah cara kerja atau cara belajar, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta membantu pembelajaran seumur hidup. Bagaimana cara kerja mind map? Cara kerja mind map persis seperti cara kerja otak. Mind map dirancang sebagai cermin struktur otak dan bangunan dasar dari sel otak. Buzan meneliti struktur otak dan cara kerja otak, kemudian ia mampu mengungkap suatu alat atau teknik yang cara kerjanya sama dengan otak. Alat yang dimaksud adalah mind map. Banyak teknik untuk mencatat yang bersifat verbal atau kata-kata dan linier, yang hanya merupakan ungkapan dari kerja otak kiri. Lain halnya dengan mind map, teknik ini menuntut kita mencatat disertai warna, pola, ruang, imajinasi, kaitan-kaitan, dan hierarki logis, yang ini semua merupakan ungkapan dari cara kerja otak kiri dan otak kanan. Salah satu aspek penting mind map adalah meniru cara kerja otak yang asosiatif. Asosiasi di sini merupakan proses inti dari cara mengelola pikiran dengan baik. Mind map dirancang agar sifat kerja asosiatif dari otak muncul. Dengan adanya asosiasi ide-ide yang ditunjukkan dengan kata tunggal atau gambar di dalam mind map, membantu kita meletakkan informasi ke otak dengan cara tertentu. Artinya, mind map membantu kita untuk menggunakan dan mengakses asosiasi ide-ide tersebut dengan mudah. Di samping itu, ia juga membantu kita dalam bekerja atau belajar secara maknawi dan kontekstual, bukan dengan struktur bahasa. Bagaimana mind map mengoptimalkan otak?